Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang pada perkuliahan Hygiene Sanitasi Makanan, pertemuan kedua dengan topik kontaminasi makanan. Hari ini saya Nurul Putri Utami akan memfasilitasi teman-teman untuk belajar topik HSM hari ini. Nah, oke, kita mulai dengan pengertian dari kontaminasi makanan. Kontaminasi makanan merupakan masuknya suatu zat asing dalam makanan yang tidak kita hendaki. Nah, kontaminasi makanan dapat terjadi pada setiap proses produksi dan dapat dihasilkan dari pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, tanah, atau udara. Bagaimana makanan bisa menjadi terkontaminasi? Bakteri itu bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi seseorang itu kalau misalkan sudah dalam kondisi tertentu, yaitu dia harus tumbuh dalam jumlah tertentu baru menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian praktek penjamahan makanan yang baik itu merupakan salah satu cara gitu ya untuk mengurangi kemungkinan bakteri itu bisa tumbuh, mencemari makanan serta menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan gitu ya timbulnya kontaminasi pada makanan dan menimbulkan masalah kesehatan. Yang pertama adalah penyimpanan makanan. Yang kedua adalah suhu, kemudian waktu, kebersihan dan juga sanitasi. Nah, mengapa kita penting ya untuk belajar masalah kebersihan makanan, kontaminasi makanan? Karena di sekitar kita ada beberapa kelompok orang yang rentan terhadap kontaminasi makanan. Maksudnya rentan itu apa? Maksudnya rentan adalah bila terjadi pada kelompok orang tersebut, maka akan menimbulkan efek yang lebih serius jika sakit, gitu ya. Kelompok rentan itu meliputi yang pertama adalah wanita hamil, yang kedua lansia, serta orang-orang dengan penyakit kronis. Jadi ini mirip-mirip kayak COVID gitu ya. Jadi ada beberapa kelompok rentan yang akan cukup serius gitu ya, akan bila mengalami masalah kesehatan gitu. Nah, selain kelompok ini ada yang belum tertuliskan yaitu seperti bayi, balita, kemudian orang dengan imunodefisiensi seperti AIDS dan lupus juga salah satu kelompok yang rentan. Kontaminasi makanan itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama mikroorganisme, kimia, dan juga fisik. Nah, bahaya pertama yang kita bahas adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu adalah suatu bahaya yang kita bisa lihat secara mata ya, dengan mata kita maksud saya. Nah, seperti apa? Itu adalah seperti adanya paku, isi staples, tanah, kerikil, potongan plastik, dan lainnya. Nah, kemudian bahaya lainnya adalah bahaya kimia. Bahaya kimia itu adalah adanya suatu zat gitu ya, yang dia itu tidak boleh sebenarnya ada dalam makanan atau konsumsi kita, yang meliputi pestisida, sisa sabun, pewarna tekstil, logam berat, formalin, boraks, dan lainnya. Ini biasanya ini ya, bahan tambahan pangan yang tidak aman itu yang biasanya termasuk golongan ini. Kemudian bahaya lain adalah bahaya biologis. Ini adalah meliputi bakteri, virus, jamur, mikroorganisme, kecoa, tikus, dan lalat. Oke, yang pertama kontaminasi mikroorganisme, salah satunya dari bakteri. Bakteri ini berasal dari mana? Bisa dari sampah, bisa dari air, dari hewan ya, terutama hewan-hewan yang merupakan hama gitu ya. Kemudian dari orang juga bisa, makanan bisa, serta dari kotoran-kotoran lain. Nah, untuk bakteri gitu ya yang timbul dari hewan-hewan pengganggu ya seperti hama ini. Nah, ini biasanya itu ada apa ya? Selain ada bakterinya, biasanya ada tanda-tanda kerusakannya seperti ada bentuk lubang-lubang, bekas gigitan, kemudian ada telur dan juga ada bekas-bekas apa namanya dari serangga, mungkin seperti kulitnya atau semacamnya. Nah, sebagai gambaran ini adalah suatu gambaran dari sebaran bakteri ya pada alat masak. Nah, alat masak itu dapat terkontaminasi salah satu dari bahan makanan. Jadi seperti saat kita memotong ayam gitu ya. Nah, bakteri itu bisa dengan sangat mudah menyebar dari makanan mentah, contohnya daging mentah ini, ke tangan, ke pisau, kemudian ke chopping board atau talenan, gitu ya. Nah, makanya untuk beberapa
bagian ini seperti tangan, pisau, dan talenan ini harus dicuci dan dibersihkan dengan baik. Selain itu, makanan yang mentah itu harus disimpan secara terpisah dengan makanan yang ready to eat gitu. Nah, seperti salad itu kan kita biasanya bahannya mentah gitu ya, tomat yang ready to eat. Nah, ini penyimpanannya harus berbeda dan juga preparasinya juga harus berbeda dari segi alat, tempat, dari bahan makan yang mentah gitu ya. Nah, kalau bisa juga penyimpanannya terpisah antara yang ready to eat ya seperti ini. Jadi yang ready to eat sebelah sebelah atas seharusnya. Dan kalau yang masih mentah itu diletakkan di bagian bawahnya. Oke, cemaran mikrobiologis itu mungkin tidak begitu terlihat bentuknya, tapi bahayanya jelas nyata gitu ya. Nah, ini biasanya kita hanya bisa melihat dengan bantuan mikroskop gitu ya. Ini seperti salah satu contohnya adalah ujung jarum jahit, itu kan kecil sekali ya. Nah, kalau diperbesar itu tampilannya seperti ini nih. Makin diperbesar, sampai 3000 kali ternyata terlihat ya banyak sekali bakterinya. Itulah gambaran dari bentuk bakteri yang sesungguhnya. Nah, kemudian bakteri itu juga tumbuh sangat cepat. Dalam waktu 7 jam, dari satu bakteri dia bisa menjadi 2 juta bakteri. Gitu ya. Nah, dia itu butuh suhu yang optimal untuk membelah diri gitu, seperti suhu kamar, dan dia akan menjadi apa ya jumlahnya double gitu ya, kembar. Itu hanya dalam waktu 9 sampai 17 menit saja. Mikroorganisme itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi dia ada di makanan dan lingkungan. Nah, mereka itu butuh tiga aspek ini untuk bisa tumbuh, yaitu pangan, suhu, dan waktu. Pangan itu penting untuk nutrisi bagi mereka supaya bisa hidup. Suhu itu juga penting untuk kemampuan mereka berkembang dengan optimal, yaitu di suhu 5-60 derajat. Kemudian waktu, mereka itu juga butuh waktu untuk tumbuh. Jadi kalau misalkan makanan itu dibiarkan dalam waktu lama, maka makin lama dia akan basi. Nah, itu adalah gambarannya. Kalau misalkan dia sudah berkembang dalam jumlah banyak, biasanya bakteri itu bisa mengeluarkan namanya racun. Nah, inilah yang menimbulkan penyakit bawaan makanan atau istilahnya foodborne illness. Ini beberapa ancaman mikroba lain selain bakteri, yaitu kapang, hamil, virus, serta bakteri. Kondisi yang memungkinkan tumbuhnya bakteri itu biasanya bisa kita singkat menjadi FATOM ya. Pertama food ya, nutrisi, acidity atau keasaman, time, waktu, temperatur, oksigen, and moisture. Jadi, kalau kita mau mengontrol supaya makanan kita awet, jadi kita harus mengontrol waktunya, suhunya, paparan oksigen, kelembapan, dan juga mungkin waktunya. Jadi digunakan sesegera mungkin, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh bakteri yang cukup berbahaya di makanan, yaitu ada Salmonella typhi, ini bisa menimbulkan penyakit tipes, Escherichia coli, ini diare, Staphylococcus aureus ini juga semacam diare, ini juga kalau ini keracunan ya, Clostridium botulinum itu bisa menyebabkan keracunan seperti mual, muntah, dan lainnya gejalanya. Oke, kontaminasi mikroorganisme itu bisa menyebabkan masalah kesehatan dengan dua cara, yaitu dengan cara infeksi ataupun intoksikasi. Nah, infeksi itu yang terjadi adalah bakteri itu masuk ke dalam tubuh dalam keadaan hidup dan dia akan mengganggu atau dia merusak gitu beberapa sel di dalam tubuh. Nah, kalau intoksikasi itu disebabkan bukan karena bakterinya saja, tapi karena racun yang dihasilkan. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Dia itu menghasilkan racun, dan racun itulah yang menimbulkan penyakit. Ini adalah suatu gambaran gitu ya tentang keracunan makanan akibat infeksi. Nah, biasanya pekerja gitu kan, dia itu kan pasti ini ya, pernah ya kalau kerja itu kamar mandi jelas. Nah, bisa jadi dia itu habis dari kamar mandi, tidak cuci tangan dengan bersih, tertinggal feses atau kotorannya. Nah, ternyata di kotorannya itu mengandung namanya bakteri Salmonella dan coli. Nah, kalau itu tidak bersih, maka dia akan bekerja lagi dengan menyentuh makanan, peralatan. Nah, kemudian yang sudah dihinggapi oleh bakteri-bakteri ini tempatnya tadi dijadikan tempat bakteri berkembang biak. Nah, akhirnya terjadi kontaminasi dan bila dikonsumsi maka akan menyebabkan keracunan makanan. Nah, ada istilah intoksikasi tadi ya. Nah, intoksikasi ini jenis racunnya dibagi menjadi dua, yaitu endotoksin dan eksotoksin. Endotoksin itu biasanya
dikeluarkan oleh bakteri ya, toksinnya itu bersamaan dengan makanan yang dikonsumsi oleh manusia tersebut. Nah, tapi kalau eksotosin itu biasanya racunnya dikeluarkan bakteri saat tumbuh berkembang pada makanan. Jadi sebelum dikonsumsi sudah ada racunnya. Oke, gambarannya kurang lebih sama ya. Bedanya adalah toksin itu sudah terbentuk di dalam makanan akibat perkembangbiakan bakteri di dalam makanan, baru makanan itu dikonsumsi. Beda halnya dengan sebelumnya tadi yang uh, apa ya, bakterinya itu atau racunnya masuk saat sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini ada prinsip gitu ya yang penting diperhatikan untuk keamanan pangan. Kita ada istilahnya namanya adalah temperature danger zone. Danger zone itu adalah waktu bukan waktu, suhu di mana bakteri itu bisa tumbuh dengan sangat cepat. Nah, range-nya biasanya suhu sekitar 5 sampai 60 derajat Celcius. Nah, makanya kalau misalnya ingin menjaga supaya makanan tetap aman, caranya adalah kita harus menyimpan di suhu di luar danger zone, yaitu di atas 60 derajat Celcius dan juga di bawah 5 derajat Celcius. Nah, kemudian pada suhu-suhu yang sangat rendah, itu bukan berarti bakteri itu mati ya, tapi bakteri itu tidak tumbuh gitu ya, atau tumbuh dengan sangat lambat. Makanya pendinginan atau pembekuan itu adalah salah satu cara untuk menjaga supaya makanan tetap aman gitu. Nah ini, jadi kalau misalnya mau displaying makanan ya, seperti prasmanan, nah ini sebaiknya di suhu-suhu yang cukup tinggi, di atas 60 seperti 63, 70. Nah, supaya untuk menjaga tidak berkembang biak dengan cepat bakterinya. Nah, atau mau disimpan dengan suhu yang sangat dingin atau dingin. Untuk menjaga bahaya biologis, kita harus menjaga pangan dalam kondisi bersih dan saniter gitu ya. Kemudian masaknya juga harus benar, hindari kontaminasi silang, kemudian penyimpanannya harus aman, serta harus menerapkan izin sanitasi bagi pekerja, peralatan, ataupun lingkungan sekitar. Berikutnya adalah kontaminasi kimia. Kontaminasi kimia terjadi bila ada racun yang masuk ke dalam makanan ya. Racunnya itu dalam bentuk bahan kimia ataupun logam. Ini bisa jadi itu tuh sengaja ataupun tidak. Yang disengaja itu mungkin salah satunya adalah penggunaan pestisida, itu sengaja ya. Nah, kemudian penggunaan antibiotik secara hormonal gitu. Nah, yang tidak disengaja itu mungkin karena tidak sengaja bahannya terletak sebelahan dengan bahan kimia, atau mungkin ada peralatan yang mengandung logam gitu yang mungkin bisa larut gitu. Seperti ini. Nah, ini ada beberapa jenis kontaminasi kimia ya. Jadi kalau logam itu berupa timbal, seng, tembaga, bahan kimia pestisida, pelumas, pembersih, saniter. Nah, dari itu kita harus menggunakan produk gitu ya, yang sesuai dengan anjuran, petunjuk, serta kalau bisa produk-produk ini jangan terlalu dekat penyimpanannya dengan makanan. Serta juga gunakan alat-alat yang tidak mudah mencemari makanan dan mungkin istilahnya adalah food grade gitu. Nah, ini adalah cara untuk mengatasi. Selain itu juga kita bisa juga dengan cara mencuci bahan yang harus dikonsumsi gitu ya. Nah, ini ada cara untuk mengatasi bahaya kimia juga. Kemudian mencucinya itu juga sebelum digunakan gitu ya. Kemudian gunakan air bersih. Juga jangan gunakan bahan-bahan tambahan lain yang dilarang. Serta bila menggunakan bahan kimia harus dengan aturan yang sudah direkomendasikan, tidak lebih dari dosisnya. Nah, berikutnya adalah kontaminasi fisik. Nah, ini biasanya yang cukup terlihat gitu ya. Contohnya ada seperti ini, potongan kaleng, gelas, kaca, ranting, kayu, plastik, rambut, kuku, atau batu kerikil. Cara mencegahnya yaitu, ya pertama kita harus teliti ya, semacam quality control ya, disortasi, diamati secara visual, kemudian bisa juga kita menghindari gitu, kita menggunakan alat-alat yang riskan seperti staples, clip itu untuk menutup makanan. Jadi lebih baik digunakan selotip atau lainnya. Kemudian juga personal hygiene seperti orang itu jangan dibiasakan pas kerja itu garuk-garuk dan juga menggunakan perhiasan adalah salah satu juga upaya ya untuk mencegah bahaya fisik ini ada di makanan. Nah kemudian tadi saya sempat ada kayak dengar istilah kontaminasi silang ya, itu seperti apa sih? Nah ternyata cara kontaminasi makanan itu ada 3 cara, yaitu
kontaminasi langsung, kontaminasi silang, atau kontaminasi ulang. Kalau misalkan langsung, ini memang langsung, baik disengaja atau tidak gitu ya, masuk ke dalam makanan tersebut. Ya, seperti dikasih penyedap, perasa, dikasih tambahan pangan, atau pengemulsi gitu, atau mungkin adanya apa bahan fisik gitu ke sana. Intinya adalah kontaminasi langsung itu adalah kontaminasi yang tidak melalui perantara. Penyebabnya bisa karena tidak mencuci, naruhnya salah, karena serangga, tanah, adanya paparan dengan tubuh manusia, adanya sedang peliharaan, atau karena kena adanya ini ya makanan hewan gitu seperti itu. Nah, kemudian kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu merupakan kontaminasi yang terjadi karena adanya perpindahan bakteri atau mikroorganisme dari satu zat ke zat lain secara tidak disengaja, terutama terjadi karena prosedur penanganan yang tidak sehat. Nah, ini biasanya yang sering terjadi pada proses kontaminasi yang menyebabkan gangguan pencernaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kontaminasi silang, yaitu adalah pertama, konstruksi, desain atau layout pabrik. Kemudian kedua dari kebersihan karyawan, kemudian aktivitas atau perilaku karyawan, atau bisa jadi karena bahan baku yang tercampur gitu ya antara mentah dan masak. Kemudian bisa juga karena adanya sanitasi ruangan yang kurang baik serta penanganan limbah yang kurang baik pula. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah supaya kontaminasi silang itu tidak terjadi? Nah, yang pertama kita harus ini ya bijak mengelola bahan bakunya. Contohnya tidak mencampur daging mentah dan sayur mentah dalam satu kemasan. Karena kalau sayur mentah dan daging mentah itu kan pengolahannya beda ya. Daging itu lebih lama dibandingkan sayur. Nah, kalau misalnya sayur itu diolah dalam waktu sebentar, padahal dia mengandung bakteri yang ada di daging, nah ini bisa jadi bakterinya masih ada gitu ya, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian cara lainnya adalah dengan menyimpan daging pada lemari pembeku. Daging itu kan mudah sekali rusak karena tinggi protein. Nah, makanya harus segera disimpan di suhu yang di luar danger zone, yaitu di suhu yang rendah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak mencampur bahan mentah dengan bahan matang. Nah, itu adalah merupakan salah satu cara untuk mengatasi kontaminasi silang juga karena kan bahan mentah itu kan belum bersih ya dari bakteri. Nah, kalau digabung dengan bahan makanan matang, nantinya yang matang yang sudah aman itu akan mengandung bakteri yang ada di bahan mentah gitu. Oke, kemudian cara berikutnya adalah mencuci peralatan dengan air bersih dan mengalir. Ini adalah cara untuk membersihkan yang tepat gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah membedakan lap tangan dan lap peralatan gitu ya. Karena tangan itu kan ada bakterinya ya. Seandainya itu untuk lap tangan, untuk lap peralatan, dan otomatis akan ada kontaminasi silang di situ. Oke, berikutnya adalah pencemaran ulang atau rekontaminasi atau kontaminasi ulang. Nah, ini terjadi biasanya pada makanan yang telah dimasak sempurna. Kemudian dia tercemar gitu kan dengan bahan lain. Seperti nasi tercemar debu atau lalat gitu ya, karena tidak ditutup dengan baik makanan tersebut. Cara mencegah supaya kontaminasi ulang tidak terjadi. Yang pertama, peralatan harus dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan, lalu disimpan di tempat yang bersih. Kemudian yang kedua, alat dan bahan untuk pembersihan alat itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, yang ketiga adalah forklift atau alat untuk membawa makanan itu ya. Ini harus dijaga kebersihannya gitu. Jangan sampai itu nggak dijaga kebersihannya, akhirnya itu nanti mengontaminasi makanan yang sudah matang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kontaminasi, macam-macam kontaminasi. Nah, kontaminasi itu nantinya bisa menyebabkan keracunan makanan. Nah, taunya orang itu keracunan makanan atau tidak itu kita lihat dari gejalanya. Contohnya gejalanya apa? Ya badannya limbung gitu ya, lemas gitu ya. Kemudian
Ciri lainnya buang air dengan frekuensi sering atau diare. Kemudian ada gejala seperti pusing, muntah, pucat, mulas, kejang perut, demam, dan juga menggigil. Ini merupakan gejala-gejala karena keracunan makanan. Oke, kemudian bagaimana sih cara mencegah supaya tidak terjadi kontaminasi makanan? Nah, yang pertama, mematuhi higien personal atau kebersihan secara individual. Kemudian menjaga kebersihan peralatan. Selain itu, kita harus mengontrol binatang pengerat, serangga di dapur atau hama lainnya gitu ya, jangan sampai dia ada gitu di dapur. Kemudian membersihkan ruang penyimpanan secara rutin. Berikutnya adalah menyimpan bahan makanan pada suhu yang sesuai yaitu di luar danger zone. Kemudian juga kita harus memisahkan ya alat dan tempat penyimpanan untuk bahan mentah dan makanan yang sudah masak gitu ya, itu penting sekali. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil gitu ya untuk memberikan materi kepada teman-teman. Silahkan bila ingin dicari referensinya ya beberapa bisa diakses secara online sehingga bisa menambah keilmuan teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Silahkan bila ada pertanyaan disampaikan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.